sekarang memasuki tahun politik, ya 2003, 2004 itu adalah tahun politik. Jangan sampai terbawa-bawa kita, ya, membenci seseorang, membenci presiden kita. Itu di akhirat nanti dipertanggungjawabkan. Ucapan kita, tulisan kita, apalagi disebar di media publik. Hati-hati. Bagi orang-orang thariqah tidak ada ruang dalam qalbu untuk membenci siapapun, alasan apapun juga. Tawatinul qalbi birahmah wal mahabbah. Sebab tujuan dari bertasawuf adalah supaya qalbu kita dipenuhi kasih sayang dan kecintaan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jangan terbawa-bawa. Walaupun Bapak berpikir ini, Indonesia ini wajib kita berpolitik, ya, fardu kifayah. Kita harus punya pemimpin nasional, bukan pemimpin agama, pemimpin nasional, pemimpin yang menghubungkan, menyatukan suku-suku, ya, bangsa besar ini, yang berbeda-beda agamanya, berbeda-beda keyakinannya. Harus ada pemimpin, itulah pemimpin nasional, presiden namanya. Dan kita akan memasuki pemilihan lagi. Bapak mah mulai 2019 Pak Anies waktu itu baru 4 bulan jadi gubernur. Ya, Bapak minta bertemu dengannya, akhirnya berjumpa di balai kota. Ya, di balai kota ngobrol lah sama Pak Anies itu. Bapak sampaikan, Pak Anies kalau bersedia, Pak Anies ini harus jadi presiden. Oh, dia kaget tuh. Ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya kesimpulannya saya nunggu Pak Prabowo katanya. Jadi saya itu baru jadi makmum. Kalau imamnya mempersilahkan, saya siap jadi imam. Akhirnya karena masih ada ikatan dengan Pak Prabowo, dia nggak sanggup. Nah, hari ini Pak Anies ini siap untuk jadi presiden. Dan nanti jam 3 akan datang ke sini silaturahim. Jadi Bapak mah ngedukungnya sudah dari 2019. Kenapa penting Bapak Ibu sekalian? Kepemimpinan nasional itu adalah fardu kifayah. Kalau kita a priori, kita tidak punya harapan berbangsa dan bernegara, celaka ini. Umat Islam yang mayoritas ini justru harus punya keinginan yang kuat. Sebab negeri ini berdiri karena politik. Siasah di dalam bahasa Arabnya. Maka disebut fikih siasah. Yang tidak boleh itu memecah belah. Kita pilih Pak Anies, jangan hinakan yang lainnya. Jadi umat Islam itu biar cerdas. Jangan terbawa-bawa dengan yang awam. Malah jadi kebencian, malah jadi permusuhan. Padahal ini kontestasi. Siapa yang lebih baik, itu yang layak memimpin kita. Dan umat Islam harus punya perhitungan. Siapa yang pantas dan layak. Ya, Bapak menghitungnya, alhamdulillah Bapak ini 2 warga Tasikmalaya, warga Jakarta. Setiap minggu 3 hari, 2 hari di Jakarta, 4 hari di Tasikmalaya. Jadi Bapak ini warga Tasikmalaya, warga Jakarta. 5 tahun Pak Anies jadi gubernur, terasa hasilnya, beda hasilnya. Alhamdulillah. Mending milih yang sudah pengalaman atau yang belum pengalaman. Itu maksudnya. Ini kan namanya demokrasi, kebebasan memilih. Bebas memilih, tapi jangan menjatuhkan yang kita tidak pilih. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran yang terhormat. Hormati manusia siapapun juga, karena Allah yang menciptakannya. Jangan sekali membuli, jangan sekali menjatuhkan nama baiknya. Karena itu adalah ciptaan Allah. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita akan dukung, akan kita doakan, mudah-mudahan 2024 punya pemimpin yang lebih baik. Namanya siapa? Pak Anies Rashid Baswedan. Ya. Jadi butuh pemimpin yang cerdas, butuh pemimpin yang bisa menguasai ke dalam dan keluar. Kenapa melihat kepemimpinan Pak Anies ini
ya bisa mumpuni untuk memimpin Indonesia yang besar ini. Kita ini kan termasuk G20, Group of 20, negara-negara besar dalam ekonomi. 19 negara besar termasuk Uni Eropa 20, kita termasuk di dalamnya, dan baru saja diselenggarakan di mana? Di Bali. Termasuk R20, Religion of 20, kita menjadi contoh terbaik kiblat dunia tentang apa? Perdamaian atas nama agama Islam. Mayoritas Muslim, tapi tidak menghancurkan, tidak menghalangi peribadatan agama yang lain. Di Bali hidup agama Hindu, mereka bisa bebas di negara yang kita cintai ini. Ketuhanan yang Maha Esa, siapa Tuhannya yang Esa? Hanyalah Islam. Tapi mereka bisa bebas di negeri kita yang cintai ini. Itulah hebatnya ajaran Islam, yang Allah berikan ilmu kepada para pendiri bangsa kita. Dan kita lanjutkan, kita perkokoh bersama, supaya Islam ini bersinar dari negeri yang kita cintai ini. Dan lewat R20 telah menunjukkan bahwa kedamaian di dunia, bahwa Islam bisa menghadirkan kedamaian di dunia, dan dicontohkan di negeri yang kita cintai, di Indonesia ini.